Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah proses secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal. Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Metode penganggaran modal yang pertama ada payback periode, merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Yang kedua, Net Present Value Method atau NPV. Metode penilaian investasi ini ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang present value investasi dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran kas bersih pada akhir umur investasi atau terminal cash flow. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas neto atau present value of profit. Yang keempat ada Profitability Index. Metode Profitability Index atau Benefit Cost Ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Accounting Rate of Return merupakan metode untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau earning after tax. Selanjutnya, apa itu independent project? Yaitu proyek atau investasi yang berdiri sendiri atau tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Selanjutnya, mutually exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama dengan memilih dengan proyek akan menghilangkan kesempatan proyek lainnya. Baiklah, untuk soal nomor 5 kita dapat lihat pada video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan singkat pada halaman 487. Diketahui untuk soalnya proyek X dan Y memiliki arus kas berikut. Di sini dapat kita lihat arus kas akhir tahun, yaitu untuk X untuk prodenolnya min 700. Untuk tahun pertama diketahui 500, tahun kedua 300, dan tahun ketiga atau periode ketiga yaitu 100. Maka untuk Y juga sama, untuk periode nolnya min 700, untuk periode pertama 100, periode kedua 300, dan periode ketiga yang 600. Dan di sini R-nya diketahui yaitu sebesar 10%. Maka pertanyaan pertama, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Maka kita lihat pada rumus berikut ini. Di sini untuk menjawab yang pertama yaitu mencari NPV, kita memakai rumus berikut. Maka kita memasukkan angka min 700 ditambah 500 dolar dibagi dalam kurung 1,10 pangkat 1 ditambah 300 dolar dibagi 1,10 pangkat 2
ditambah 100 dolar dibagi 1,10 pangkat 3. Maka sama dengan min 700 ditambah 454,55 ditambah 247,93 dikurang 75,13 sama dengan 77,61. Maka NPV-X sama dengan 77,61. Rumus berikut juga dapat kita pakai untuk mencari NPV-Y. Maka min 700 dolar ditambah dengan 100 dolar dibagi 1,10 pangkat 1 ditambah 300 dolar dibagi 1,010 dikali pangkat 2 ditambah 600 dolar dibagi 1,10 pangkat 3. Maka sama dengan min 700 ditambah 90,91 ditambah 247,98 ditambah 450,79 sama dengan, maka hasilnya 89,98 untuk NPV-Y. Selanjutnya, manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Maka kita jawab pada lembar berikut. Maka untuk menjawab kemungkinan yang pertama, apabila kedua proyek independen, maka kedua proyek diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Hal ini dapat kita lihat pada NPV-X menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 77,61, sedangkan untuk NPV-Y menunjukkan hasil positif sebesar 89,68. Untuk kemungkinan kedua, apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y yang dipilih karena memiliki NPV positif yang lebih besar, yaitu sebesar 89,68 dolar. Baiklah, sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami untuk materi kali ini. Dadah.